Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah terlebih dahulu kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tampilan selanjutnya, kita akan mempelajari materi berita pada pertemuan hari ini, pertemuan pembelajaran daring SMP Negeri 4 Babelan, Bekasi. Saya Hakim Muhammad Makarim, SPD, kelas mengajar di 81, 82, 88, 89, 810. Tampilan selanjutnya ada gambar dengan judul Kementan Produksi Massal Kalung Antivirus Corona Bulan Depan. Gambar kedua, Menteri Nadiem wacanakan belajar jarak jauh permanen setelah pandemi COVID-19. Gambar ketiga, berita bola pilihan terbaru. Dari ketiga gambar tersebut akan muncul satu pertanyaan, yaitu apakah ini termasuk berita sebenarnya? Dari pertanyaan ini akan ada jawabannya pada tampilan-tampilan selanjutnya. Yuk kita masuk ke tampilan selanjutnya terlebih dahulu. Pada tampilan ini ada kalimat, sebelum kita bisa menyimpulkan ketiga gambar yang ada pada tampilan sebelumnya, itu berita sebenarnya atau bukan. Yuk kita pelajari bersama materi tentang berita pada pertemuan hari ini dulu, sebelum kita bisa mendapatkan jawaban apakah ketiga gambar tersebut berita sebenarnya atau bukan. Pada materi berita ini ada ketiga submateri. Yang pertama, pengertian berita. Yang kedua, ciri-ciri berita. Yang ketiga, contoh berita. Tampilan selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles Adana, berita adalah laporan setiap saat atau sesuatu yang menarik untuk pembacanya, dan berita terbaik dinilai dari kemenarikannya bagi para pembaca. Yang kedua,
Menurut Michel P. Charle, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Untuk untuk pengertian yang ketiga, ada menurut Adi Negoro. Berita adalah sebuah penyataan di antara manusia yang saling memberitahukan. Yang keempat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring 5 atau KBBI Daring 5, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Untuk tampilan selanjutnya, submateri kedua yaitu ciri-ciri berita. Yang pertama, faktual atau sesuai dengan fakta. Maksudnya, berita harus sesuai fakta yang ada dan bukan sekadar opini penulis, serta tidak ada rekayasa. Yang kedua, aktual atau terbaru. Maksudnya, berita melaporkan atau memberitakan suatu peristiwa atau kejadian yang baru terjadi atau sedang terjadi. Yang ketiga, memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Yang keempat, bahasanya harus jelas dan baku. Yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya. Yang keenam, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara runtut atau berurutan. Yang ketujuh, segera disampaikan kepada halayak umum. Untuk tampilan selanjutnya, berkaitan dengan tampilan ketiga. Ada ketiga gambar dengan satu pertanyaan, yaitu apakah ini termasuk berita sebenarnya? Simpulannya adalah ketiga gambar yang ada pada slide sebelumnya atau slide ketiga termasuk jenis berita yang sebenarnya. Alasannya karena mengandung banyak ciri yaitu faktual, aktual, adanya keterangan waktu dan tempat yang jelas, penggunaan bahasa yang jelas dan baku, objektif, peristiwa disampaikan secara runtut atau urut, dan segera berita tersebut disampaikan kepada penonton, pembaca, atau pendengar. Agar para penikmat berita bisa mendapatkan informasi tersebut secara benar dan bukan lagi berita bohong atau hoax. Ini contoh berita dari media cetak yaitu koran dengan koran Sindo, judulnya Bersiap New Normal. Berita itu tidak hanya media cetak, tapi media elektronik, media sosial. Kalian tidak usah terlalu susah untuk mendapatkan berita
secara update, karena sekarang berita bisa dicari dimanapun, kapanpun, dan dengan aplikasi apapun. Selanjutnya, pada tampilan selanjutnya, tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, perhatikan penjelasan gurumu tentang materi berita tersebut. Yang kedua, setelah kamu memperhatikan, silakan catat materi tersebut di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas. Yang ketiga, harus menggunakan konsep gambar atau mind mapping. Yang keempat, silakan gunakan pulpen atau pensil warna agar catatanmu menarik. Tidak boleh menggunakan stabilo atau krayon. Nanti buku catatanmu menjadi kotor. Yang kelima, setelah catatanmu sudah selesai, silakan cari berita terbaru di koran apa saja, lalu gunting berita tersebut dan tempel berita tersebut di buku tulis bahasa Indonesia dengan lem. Yang keenam, foto catatan dan tugas menempel satu berita yang ada dalam koran di buku tulis, lalu kirim ke Google Classroom. Ini kode Classroom masing-masing. Kelas 81, 74 LMUMP, 82 PYRI 5RD, 88 UBZ BC BJ PJ TH, UBZ PJ TH, 89 N4 X3 PMC, dan 810 PJFY PHO. Jangan sampai salah masukin kode ya nak. Yang ke-8, tugas dikumpulkan paling telat jam 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam hari ini. Yang ke-9, silakan tonton materi ini di YouTube. Link video akan saya sampaikan lewat wali kelas kalian masing-masing. Yang ke-10, kalian wajib menulis komentar dengan format nama, kelas, dan bilang hadir. Ini contoh catatan materi di buku tulis atau konsep mind mapping. Dibuat konsep gambar apa saja, lalu di dalam gambar bisa kamu tulis materinya dari pengertian sampai ciri-cirinya. Oke, terus harus dibeli warna. Nih, dan ini gambar kedua, gambar ketiga. Kenapa saya meminta seperti itu? Supaya catatanmu lebih bagus dan enak dibaca. Oke, itu konsep mind mapping. Itu saja materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.